mengerti sholatnya, mengerti jaga dirinya, paham bagaimana harus berbuat, tidak genit dengan laki-laki, sampai menjadi anak perempuan yang dia menutup auratnya, yang dia mengerjakan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa baca Al-Qur'an, dia bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, bisa membaca kitab-kitab, tahu tata cara dalam beragama. Kalau ada orang tua punya anak perempuan 3, kata Nabi Muhammad, ketiganya dididik dibesarkan sesuai dengan ajaran agama Islam, maka ketiga anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Jadi tameng buat orang tuanya. Jadi anak perempuan ini Nabi menyebutnya sebagai bidadari-bidadarimu yang akan menggandeng tanganmu menuju surga. Kurang lebih begitu. Sehingga dari ucapan Nabi Muhammad yang seperti ini, ada banyak waktu itu laki-laki yang angkat tangannya. Ya Rasulullah, kaifa bil jariyatain? Rasul, gimana kalau punyanya cuma 2 anak perempuan? Mungkin mereka udah punya 2 anak perempuan nih. Ini mau mikir mau nambah atau mau nambah anak atau nambah istri? Ya mau nambah anak apa gimana nih gitu kan? Nabi Muhammad mengatakan, "Wa man kanat lahu jariyatan," demikian pula dengan yang punya 2 anak perempuan, keduanya akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Sejak hari itu, para laki-laki di kalangan sahabat, kalau istrinya melahirkan, mereka juga akan bertanya, anaknya laki atau perempuan? Anak saya laki atau perempuan? Kalau dibilangin laki-laki, alhamdulillah, meneruskan usaha keluarga, alhamdulillah, gitu kan. Kalau dibilang anaknya perempuan, alhamdulillah, lebih kenceng lagi. Kenapa gitu? Jadi penghalang kami orang tuanya dari api neraka. Kita nih perempuan dimuliakan Allah SWT. Kalau jadi anak, kita adalah bidadari-bidadari yang akan menggandeng tangan orang tua kita menuju surga. Kalau kamu jadi istri, surganya jadi turun kepada dirimu itu. Kamu jadi bagian dari surga Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia ada senangnya, dunia ini ada surganya. Dan seindah-indah kesenangan dunia, sesurga-surganya dunia adalah memiliki istri yang solehah. Jadi istri yang solehah bagian dari kesenangan dunia, teman-teman. Kamu ketika jadi istri, ini bisa bawa surga buat suamimu. Sambil dipikir-pikir jadi inget-inget aja, suamimu kalau deket kamu berasa di surga apa di neraka? Istri yang selalu bawa kedamaian, ketenangan, ketentraman bagi suaminya, ia tepat seperti yang disampaikan Nabi, wa khairu mata'iha al-mar'atus saleh. Seindah-indah kesenangan dunia adalah memiliki istri yang soleh. Kalau jadi ibu, punya anak, surganya turun ke bawah telapak kaki. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Mudah-mudahan nih semua yang hadir di sini jadi perwujudan dari apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya ini, insyaallah. Jadi anak yang bawa surga buat orang tuanya, menggandeng orang tuanya menuju surga. Bisa jadi istri yang menjadi seindah-indah kesenangan bagi suaminya, dan bisa menjadi ibu yang selalu bisa membawa surga bagi anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin.
wanita, teman-teman sekalian. Nah terus perbedaannya apa nih antara laki-laki sama perempuan? Banyak. Dan perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan hukum-hukum menjadi berbeda antara laki-laki dan perempuan. Teman-teman sekalian, dan hukum-hukum itu membedakan bukan untuk menghinakan, apalagi untuk yang orang sebut zaman sekarang diskriminasi. Tidak begitu. Justru perbedaan hukum itu untuk memuliakan kaum wanita. Misalnya, mohon maaf, auratnya laki-laki hanya dari pusar ke lutut. Hanya dari pusar ke lutut. Dadanya bukan aurat, kakinya bukan aurat. Teman-teman saya sekalian, lehernya bukan aurat. Karena memang kalau kamu ngebayangin laki-laki bawa barang nggak pakai atasan, masih nggak apa-apa. Bayangin perempuan ngepel nggak pakai atasan, rusak udah. Bayangin perempuan masak gitu ya, terus gerah dibuka baju gitu. Ya Allah, ya Allah. Memang adanya perbedaan-perbedaan dalam hukum karena memang teman-teman sekalian berbeda, sehingga akhirnya harus ada hukum yang berbeda untuk menjadikan perempuan semakin lebih mulia. Perbedaannya tuh bukan untuk menghinakan tapi untuk memuliakan. Ustazah, kalau saya sih setuju nih sama aturan Islam. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan masalah aurat oke lah Ustazah. Cuman yang saya kurang gimana gitu Ustazah, kurang mantep gitu hati saya urusan talak Ustazah. Kenapa talak? Kenapa yang berhak mentalak tuh hanya suami kepada istrinya? Kenapa istri kalau bilang saya ceraikan kamu itu nggak jatuh Ustazah cerainya? Bu, kalau menurut saya kenapa hak talak itu jatuhnya cuman sama suami? Itu juga untuk memuliakan kita. Saya nggak usah lihat orang lain, saya ngelihat diri saya sendiri aja. Kalau kesel dikit aja bawaan pengen cerai. Betul? Betul? Ibu-ibu sekalian, kayaknya nih kalau istri dikasih hak talak, rasa-rasanya mungkin nggak perlu 3 nih kayaknya. Nggak cukup 3, kayaknya 100. Hari ini ditalak, besok rujuk lagi. 3 hari lagi ditalak, besoknya rujuk lagi. Nggak cukup 3 gitu. Karena memang perempuan itu peka terhadap perasaan. Perempuan itu makhluk yang emosional. Perempuan itu lebih bawa perasaan daripada logika.